Gitu kan. Ini banyak terjadi kalau udah nikah nggak sih, Sa? Takut deh. Iya, gue juga suka nggak ngerti Iya. sebenarnya sih yang kayak karena lo tau gak sih ada yang kayak udah married tapi pisah kamar. Hai guys, Welcome to Gadis Gelas. The Girly Pod. Episode ke 35 Kelima ya, kayaknya. I hope ini 35, semoga benar. Ups. Guling, ada Aduh, suara masih orang ada ya. guling Oke. dengan pitanya. Ya orangnya gitu. Oke, kita mau memperkenalkan diri kita. Pastinya, Aku Sabrina. aku Sasa. Dan di Gadis Gelas Podcast ini kita bakal ngomongin POV tentang cewek, cowok, relationship, family, Betul. karir, self development, pokoknya semua deh yang seru-seru ya pasti. Iya dong. Makanya kalau teman-teman punya pemikiran atau misalkan punya POV atau bahkan judul title yang mau di-request untuk kita coba bicarakan. Iya. Marilah dimasukin aja, nanti siapa tahu kita bisa masukin ke video kita. Gue mau disclaimer dulu, Sa, 2 video ini gue belum kasih tahu. Apa? Gue gosong banget. Bener juga deh tadi. kita Sumpah udah lupa tadi ngomong ya guys. Jadi aku tuh gosong banget nih sekarang sampai kayak belang. Ngapain muka gue sih, juga Sa? kayak gelap banget. Kemarin gue syuting parah banget, Sa. Kayak di atas gedung. Terus padahal tuh kayak cuacanya nggak yang terik banget, kayak teriknya cuma bentar doang. Habis itu kayak mendung-mendung kayak gini. Tapi gue jadi kayak gini anjir. Emang ini lu nggak pakai sunscreen atau apa gitu? Nah, jadi kan gue pas dateng itu gue belum tahu pakai baju apa. Jadinya ya gue nggak pakai sunscreen dong. Bahkan tadinya gue aja nggak tahu kalau syutingnya tuh di outdoor. Emang nggak dikasih tahu? Bukannya kalau syuting gitu harusnya lu dikasih tahu ya? Ya kayak temanya udah tahu. Tapi kan gue kira, bahkan tadinya gue nggak tahu. Jadi kan ada berapa versi itu, ada pantai, party gitu-gitu. Nah, gue kira gue dapetnya party pasti dalam ruangan Indoor. dong ya. Nah, ya udah jadi gue nggak persiapan bawa sunblock dong. Terus pas ke atas, jadi kayak temen gue yang lain dia dapet kayak bajunya tuh yang tangan panjang semua, jadi enggak. Nah, gue dapetnya kayak kaos gini sama celana Segini. pendek. Di paha gue juga belang. Astaga. Semuanya ya. Jadi kayak di video ini aku emang agak butek banget guys. Tadi pas kita coba tes kamera juga butek Sab, banget. kayaknya kulit lu agak gosong. Iya, gosongnya kayak gosong gitu ya. Terus sekarang kayak gatel-gatel gitu loh, Sa. Iya, karena kan ya mungkin kayak sunburn atau Sunburn apa gitu kali ya. Ya, pokoknya udah guys, sekedar info dan live update ya ke Gak kalian. apa-apa, siapa tahu kan nanti ada teman-teman yang ngeliat podcast ini terus kayak tertarik kalau misalnya mau jadikan Sabrina menjadi modalnya atau bahkan bintang iklannya, silahkan. Tolong ya guys, aku tuh kuat di Iya. outdoor, indoor, matahari, semuanya bisa terpercaya. Tapi parah loh, gila. Kalau lu, Iya. apalagi lu kalau susah banget ke putihnya, lu bisa Itu bete gue banget. sih, lu tau kan? Kalau lu kan kayak coklatnya tuh kayak bagus itu, Sa. Kalau gue tuh kayak butek gitu. Tapi ya sih emang ada orang yang kayak lumayan suka ya. Kayak gue tuh juga suka banget kalau gue tan. Iya, lu bagus Iya kan? Iya, ngerti sih. Atau enggak apa lu harus ini kali, next time kalau lu outdoor gitu lu pakein kayak Body oil. body oil yang buat tanning gitu biar lu at least bagus. Tapi body oil tuh biasanya nggak ada sunblocknya kan, jadi lu tetap harus pakai sunblock. Oh iya, sunblock. Malah sunblock dulu baru body oil atau gimana ya gitu. Pokoknya kebalikannya gue lupa sih. Cuma ada sekali banget gue bener-bener kayak pip, goblok gitu. Bener-bener pernah sekali dodol banget, gue lupa. Jadi waktu itu gue lagi ke Bali, lagi ada acara. Terus gue tuh emang, by the way aku tuh suka banget sama tanning guys. Terus gue tuh lupa banget, nggak tau lupa atau dodol atau gimana ya. Jadi gue nggak bawa body oil gue. Jadi kan gue biasa ada tuh merek apa ya, body atau apa gitu. Tapi waktu itu gue nggak bawa, terus gue bawanya apa nggak? Coconut oil. Jadi lu pakai coconut oil. Gue pakai coconut oil, terus gue inget banget gue sendiri ke Bingin Beach. Kan Bingin Beach tuh bener-bener semuanya bule, pakai bikini doang, terus tanning kan. Iya. Gue bener-bener tanning pakai coconut oil. Udah jadilah gue Sasa goreng. Terus yang Langsung gobloknya sunburn semua dong. Sunburn semua dan sakit, terus gue bingung banget dong. Gue masih goblok lagi, gue masih nggak sadar ya. Besokannya waktu gue lagi di acara tuh orang-orang kayak gila, Sa, ini badan kamu sampai merah nih kayak gini. Aku kayak, iya nih agak merah. Kemarin gue habis tanning. Terus gue masih kayak biasa-biasa, mereka nggak nanya lagi kan tanning pakai apa sampai kayak gitu. Terus waktu kapan gitu gue ketemu siapa terus ngomong gue pakai coconut oil. Terus sampai temen gue tuh sampai kayak, lah lu dodol atau apa? Terus lihatnya kayak ngegoreng badan lu di pan gitu, kasih coconut oil. Iya, kayak Jadi yang ternyata tuh- minyak coconut. Iya, jadi bukan coconut oil tapi adalah
oil canola, bukan canola oil, apa ya, ada oil apa yang kayak memang buat salah satu ingredient di body oil buat tanning. Tapi gue pikir itu coconut oil, jadi gue pakein tuh coconut oil. Ting kan bodohnya luar biasa ya, tapi ya udah itu makanya. part of the journey tanning di Bali. Jadi kayak semoga ya bisa cepet minggu ini lu mau ke Bali nih. Makanya gue sekalian ini samain aja kan. Oh, biar sekalian rata. Iya rata nih sama muka juga. Udah gue ini ya setiap kemana-mana gue pakai payung kayak kan. Gue udah beli tuh payung UV kan. Sekali syuting luar kacau, ini gue juga jidat gue lu liat nih. Iya. Jadi kayak nggak sama gitu kan. Iya kayak belang sini, terus sininya hitam. Terus untung kan gue pakai kacamata hitam tuh. Untung aja nggak ngecap kacamata. Iya sih kalau pakai ngecap sih dodol banget sih. Makanya gue kayak ya udah ya Sat. Resiko pekerjaan ya Sat. Resiko pekerjaan itu namanya tuh pengorbanan yang harus dilakukan demi pekerjaan yang lebih mantap lagi. Amin. Siapapun Cuan. yang punya kenalan, please banget ini bisa jadi modal kamu untuk iklannya. Ini oke banget kok temanku, anjay. Oke. Hari ini kita mau membahas tentang 5 alasan cowok kamu bisa nggak suka sama kamu lagi. 5 alasan kenapa cowok kamu udah nggak mau lagi sama kamu atau kayak nggak jatuh cinta lagi sama kamu. Benar. Apa itu? Banyak sih pasti ya. Tapi di sini kita udah curate sampai 5 hal. Tapi at least 5 hal ini adalah yang terpenting ya Sa. Benar, yang terpenting. Jadi at least buat teman-teman yang lagi in a relationship atau udah menikah bahkan jangan lupa untuk selalu maintain ini semua. Karena menurut aku ini penting banget. Kayak cowok tuh bisa jadi langsung off sama kamu kalau misalnya kayak kamu melakukan hal ini gitu Iya, atau tidak memperhatikan hal-hal ini. Tapi ini mungkin konotasinya tuh untuk in a relationship ya. Bukan kayak mungkin lo single, cowok lo single terus gimana caranya bikin cowok ini mau sama lu gitu lah, enggak kayak gitu. Bukan, ya. Cuman lebih kepada you're in a phase of relationship yang udah mungkin menuju ke relationship yang bisa bikin orang tiba-tiba back off atau mungkin kayak cowok ini kayak enggak deh gitu loh. Jadi kita sendiri kan kita ngerti kita ini dari POV cewek, berarti ya correct me if I'm wrong, if we're wrong. Tapi at least ini didapatkan dari research kita pun dan juga ngobrol sama teman-teman cowok kita. Karena kebetulan kita juga lumayan banyak ya teman-teman cowoknya ya. Jadi banyak lah yang suka sharing-sharing gitu. Tapi biasanya mereka malu ya, mereka nggak mau ada di sini. Iya, kenapa ya sih? Kan? Selalu. Jadi apparently di garis kelas itu kita udah ada 2 ya, Sab. 2 cowok Guest speaker, dan buat mencari guest speaker cowok susah setengah mati. Jadi kalau kalian mau jadi cowok dan mau jadi guest speaker boleh ya komen. Please banget langsung komen atau bahkan kontak kita di DM di Instagram. Kak aku mau dong jadi guest speaker. Langsung deh kita tarik. Karena susah banget ya cowok. Even sampai kita suruh teman kita cowok nggak ada yang mau. Malu pada mereka, aduh gue nggak mau lah. Iya males banget. Gitu. Iya, padahal menurut kita nggak oke banget. Cuma ngobrol kok santai. Kayak biasa kita ngobrol kan. Gitu. Tapi biasanya mungkin kita ada minuman kali Sab. Mereka mau emang kalau di pancing pakai minuman dia takut kali nanti dia minum ngomongnya sembarangan nanti ada yang gitu yang kali. Apa ya. Oke. Yang pertama apa tuh Sa? Yang pertama adalah emotional disconnection. Love fades when emotional intimacy is lost. Jadi itu gue setuju banget. Kenapa? Karena di saat lo berpacaran atau lo punya relationship, nggak cuma melulu tentang physical, tapi menurut gue emotional play a big role gitu on your relationship. Ya kan? If a man feels unheard, ya kan, unappreciated or emotionally neglected, he might start pulling away. Gue coba translate ya. Kalau cowok itu berasa nggak didengerin, nggak dihargain, atau emotionally neglect tuh maksudnya kayak emotional dia tuh kayak lu kayak nggak peduli gitu, nggak dipeduliin, dia bakal start to pulling away. Dia baru start loh Sab. Ya kan? Di saat kayak misalkan cowok lu nggak lu appreciate, misalnya dia udah effort atau dia bisa ngapain tapi nggak kayak nggak dihargai karena lu berasa kayak gue cewek lu harusnya dengerin gue gitu loh dan sebagainya, dia bakal start to pulling away, start buat narik dirinya pelan-pelan kayak ya udahlah, karena pada dasarnya nggak cuma cewek yang mau dimengerti, cowok juga mau dimengerti ya. Cowok juga mau dimengerti sama guys. ini nih Sa, man may not always express it
but they crave deep emotional bonds just as much as women do. Betul. Jadi kadang-kadang mereka tuh kayak diem-diem aja ya, diem Iyalah. nggak ngomong, nggak kasih tahu maunya apa. Padahal sebenarnya dia tuh mau juga, mungkin disayang-sayang kayak Betul. cewek gitu. Betul. Nah maksudnya menurut gue tuh salahnya cowok tuh ya. Maksudnya kalau memang gini, kalau cewek itu kan lebih bawel ya, Sab. Iya. Lebih bacot gitu loh. Jadi kayak lebih kayak gue mau apa gue kasih tau, gue mau apa gue kasih tau gitu loh. Sedangkan kalau cowok tuh emang lebih apa ya, mungkin cool atau lebih kayak males, lebih kayak nggak penting nih, kayak udahlah gue nggak mau ngomongin. Padahal sebenarnya pada dasarnya kita tuh sama-sama manusia, dan gue yakin banget 100% cowok cewek itu punya kebutuhan emosi yang sama. Benar-benar. Ya kan? Cewek mau disayang, lu pikir cowok nggak mau disayang? Ya nggak? Cewek mau didengerin, lu pikir cowok nggak mau didengerin? Cewek mau dihargain effortnya, lu pikir cowok itu nggak mau dihargain effortnya? Benar. Walaupun dunia kita selalu ngomong cowok yang harus effort, cowok yang harus begini, tapi bukan berarti cowok nggak mau diperlakukan seperti itu, ya nggak sih? Ya, jadi kayak kalau misalnya dia udah merasa kurang dihargai, kurang kayak dipeduliin, dia juga jadi kayak mungkin dia diem-diem aja, tapi jadi berasa nggak ada emotional attachment lagi ya sama cewek ini, jadi kayak agak off gitu Nah, ya. jadi kayak udah nggak connect gitu. Bener ya. Gue juga pernah nih Sab kalau masalah ini ya. Jadi pernah sekali gue jodohin temen gue. Ya. Maksudnya kayak kenalin lah gitu. Awalnya oke banget, terus udah pergi bareng dan sebagainya. Terus tiba-tiba gue dengar mereka udah nggak bareng. Terus gue nanya dong, kenapa gitu loh? Kayak kenapa? Kok lu udah enggak sih? Si cowok, karena gue temen cowoknya, tapi ceweknya walaupun teman gue juga, cuman mungkin yang tujuan gue awalnya kan cowoknya yang gue kenalin ke cewek ini. Iya. Nah, kata cowoknya awal-awalnya oke, tapi lama-lama gue berasa nggak ada connection gitu loh. Jadi kayak gue berasa ceweknya mungkin waktu itu konotasinya ceweknya mungkin lagi ada problem apa, gimana, tapi cowoknya itu nggak bisa connect, nggak bisa kayak bisa merasakan hal yang lo ngerti nggak sih hal kayak gitu. Jadi di satu sisi ceweknya juga berasa kayak ini cowok nggak ngerti banget sih gitu loh. Tapi satu sisi cowoknya juga gue nggak ngerti gitu loh, karena gue nggak ada connection sebenarnya sama lo. Kayak we are in the different phase of emotion depth gitu kayaknya ya. Jadi kayak gue nggak bisa salahin cowok, gue nggak bisa nyalain cewek, tapi gue cuma berasa ya mereka nggak ada koneksi aja di emosinya itu. Tapi walaupun secara fisik, secara obrolan santai mereka oke aja. Kayak oke banget gitu. Tapi kayak mau menuju lebih dalam kayak nggak bisa connect bener gitu waktu kali ya. ceweknya mungkin lagi ada masalah, cowoknya nggak bisa gitu connect karena ceweknya mungkin expect gimana akhirnya ya itu mungkin yang nggak diobrolin ya, jadi akhirnya ya disconnect menurut gue. Jadi secara emosinya nggak connect, jadi akhirnya mereka cowoknya decide buat kayak gue nggak mau lagi deh sama iya, cewek dia gitu akhirnya ya. pulling away kayak asen, kayak gue nggak bisa deh sama cewek kayak gini gitu. Jadi ini mesti hati-hati ya, jangan kira cowok cuma lihat fisik doang. Ternyata Betul. dia juga bisa merasakan kalau nggak bisa connect sama nih cewek atau beda, mungkin nggak cocok kali ya itu Ya. bahasa gampangnya gitu ya. Iya, Kayak ya mereka juga nggak mau sih kebanyakan. Iya, betul. Wow. Oke. Baru pembahasan pertama udah deep ya, kayak emotional disconnection. Oke, yang nomor 2. Ini nomor 2 sering terjadi ya. Constant negativity and criticism. Intinya cewek cerewet bacot. Iya. Ngomong terus, kayak lu sadar gak sih kebanyakan cowok ya sebenarnya dia tuh juga nggak suka sama cewek yang terlalu cerewet. Betul. Gue liatin hampir semuanya sih. Nggak suka cewek yang kayak banyak drama gitu. Bener, ribet, maksudnya cerewet tuh ya kalau kita cerewet yang ngobrol ya suka, tapi kan cerewet tuh ada yang kayak cerewet negatif yang dikit-dikit ngekritik. Iya, lu jangan kayak gini dong. Iya. Lu jelek tahu kayak gitu. Kok pakai baju ini sih? Maksudnya cowoknya mungkin udah dress up-nya yang oke gitu ya, tapi dia kayak masih, kamu pakai baju ini sih? Kamu nggak bisa ya pakai yang ini aja? Atau kayak kamu kok pergi ini sih kayak ribet gitu Komplain kan? terus. Iya. Itu Bener sih. sih, kayak nobody wants to feel like they're always wrong. Tuh. Ya kan? If a relationship is filled with constant complaints, nagging, or lack of appreciation, Balik lagi ya. lack of appreciation, a man may start feeling drained rather than fulfilled. Jadi ya bener sih, kayak gue rasa juga kalau kita jadi cewek, siapa sih yang suka kalau cowok lu kayak ngatur-ngatur atau bahkan kayak lu kok gendut banget sih? Iya. Lu olahraga dikit kayak
beranikah cowok-cowok bilang gitu. Beranikah? Iya, Tapi iya. makanya kebanyakan cewek yang suka komplain-komplain terus gitu kan. Iya. Nah, maksudnya kayak komen, kenapa sih aku hidupnya kayak gini, kenapa sih kayak gitu? Iya. Kalau cerewet, kamu tuh harusnya kayak gini gitu loh. Jadi akhirnya mungkin ujungnya orang jadi kayak males ya gila sama orang-orang kayak gini. Otomatis sih kayak balik lagi gini sih Sap, kayak lu pernah denger kan kayak kalau lu disekelilingi sama orang yang positif, lu bakal jadi orang yang positif. Bener. Tapi kalau lu dikelilingi sama orang yang negatif, lu bakal jadi orang yang negatif. Iya. Ya nggak semua orang suka dong. Nggak mungkin orang tuh suka di posisi yang negatif. Bener. Nah bayangin kalau tiap hari tuh lo disembur sama negatif itu, negatif. Iya, Hancur ya, deh. Mas. Tapi gue punya cerita ya. Ini bukan relationship, tapi gue punya temen ya. Apa? Jadi dulu gue nggak tahu. Ini menurut gue ya salah satu dari self defense dia sih. Jadi dia itu setiap kita ngomongin apa, dia balesin kita tuh selalu sarkas. Hah? Sarkasnya tuh yang kayak negatif gitu Ini loh. cewek atau cowok? Cewek. Oh, gimana contohnya? Contoh padahal dia ngomongnya sama gue loh. Maksudnya gue cewek sama cewek juga. Aduh, Ya. contohnya apa ya? Aduh, gue agak lupa. Tapi intinya jadinya berasanya itu kalau ngobrol sama dia, kalau di lingkungan yang sama dia, kayak satu ruangan sama dia, jadi negatif banget gue perasaannya. Kayak gini bukan? Kayak misalkan, kayaknya menurut gue kalau lo pakai baju yang lebih tertutup lebih bagus deh, lo. Terus dia balesin kayak, ya deh yang paling cantik gitu. Iya, tadi kayak dia tuh selalu balesin kayak, kan kita bisa ngomong kan, kayak mungkin kalau orang biasa tuh ngomongnya kayak, oh iya ya gitu kan, ya udah deh nanti gue coba deh pakai yang itu Positif gitu, ya. Kalau dia positif. kayak ngomongnya, aduh contohnya tuh apa ya? Gue agak lupa karena udah lama juga gue sekarang jadi nggak temenan lagi. Maksudnya nggak ketemu, bukan nggak temenan ya, tetap temenan, cuman nggak ketemu. Cuman itulah yang gue rasakan kayak gue jadi negatif banget. Misalnya dia lagi mau make up nih, terus kayak dia ngomongnya kayak, aduh kenapa sih lu lama banget deh? Kayak kenapa sih ini make up ribet banget? Aduh bisa nggak sih nih, kayak yang selalu negatif gitu Iya, loh, keluar iya. dari mulutnya gitu. Akhirnya otomatis lu sendiri, padahal lu biasa aja moodnya Iya. jadi kayak, aduh, jadi kayak negatif Bahkan banget dia moodnya. bukan ngomong sama gue, bukan ngomong sama langsung sama gue loh, dia misal ngomong sama yang lain, apa selalu kayak gitu, kayak ya lu mau makan nggak? Kayak aduh ntar kalau gue makan gue dibilang gendut lagi. Kayak ya kan pertanyaannya lu mau makan nggak? Lu jawabnya iya dan enggak dong. Iya. Kenapa lu jawabnya dengan hal aneh, hal lain tapi kayak negatif? Betul. Nah cewek-cewek tuh suka banyak yang kayak gitu. Bener. Iya kan, Kayak tapi- sarkas gimana? Iya, gitu. tapi setelah gue pelajari itu self defense dia emang. Oh, Kayaknya dia tuh mungkin agak nggak pede, insecure sama diri dia. Jadinya dia kalau ngomong tuh selalu yang kayak gitu, yang kayak kesannya mau mau nyerang orang lain gitu loh. Oh ya ampun. Tapi gue tahu sih ada orang kayak gitu. Ada sih. kan, Iya. kayak negatif gitu loh. Iya, Negatif banget. Nah, jadi intinya cowok-cowok nggak suka lah sama cewek-cewek yang terlalu bacot, cerewet, nggak pada tempatnya dan nggak dihargain ya, sekali lagi. Nggak cuma cowok sih, gue rasa kayak lu Cewek cewek aja juga. benci Iya, kan, iya. apalagi cowok gitu. Bener. Lebih kayak nggak mau repot, nggak mau pusing gitu, dia pasti kayak baik gitu. Baik, ya makanya jadi off banget sih kalau temen aja bisa pergi, gimana pasangan yang lebih dekat terus gitu ya, kalau lu digituin terus sih. Oke, yang nomor 3. Lack of physical and emotionally intimacy. Oke. Love isn't just about emotion, it's also about connection. Yang tadi kita udah bilang ya, emosinya kan, koneksi secara emosional, physical dan everything. Tapi ini ya kita ngomong lack of physical and emotional intimacy. Gue kalau baca ini ya, yang gue ingat tuh masalah sebenarnya LDR, Sab. Sebagai mantan LDR dan mantan LDR, gimana nih menurut lo menanggapi kedua hal ini? Lack of physical udah pasti, kalau LDR nggak ada physical. Dan emotional intimacy. Kalau emotional masih bisa, tapi walaupun berat. Iya, makanya menurut gue kenapa dia nggak ngomong physical doang. Karena ya itu, balik lagi ada orang-orang LDR. Ya. Makanya ditambahin physical and emotional intimacy, ya nggak sih? Karena kalau misalnya orang-orang LDR lu pasti nggak pegang kan. Tapi kalau misalnya emotional intimacy-nya masih ada, affection-nya masih ada. Contoh lu video call masih yang
apa ya, ada komunikasi yang baik gitu nggak benar, sih? masih ada kayak mungkin beneran pacaran gitu loh, bukan Iya, kayak video call ini loh guys, kayak misalnya bukan kayak lagi apa, udah makan belum, Bukan, tapi yang kayak udah-bener Deep cerita, talk. deep talk. Nah, deep talk kan juga bagian dari emotional intimacy ya. betul. Jadinya mungkin masih bisa berjalan. Tapi kalau misalnya cowok itu udah nggak kamu pegang, nggak kamu kasih intimacy emotional juga atau yang lainnya, ya cowoknya juga bisa bakal kabur nggak sih? sama lah kayak cewek gitu kan. Kalau Iya. cewek juga kan suka banget cewek tuh dipeluk ya kan. Gini, kadang-kadang kan cowok nggak bisa ngomong. Tapi kalau misalnya kita dipeluk atau digandeng, kita kan masih bisa merasakan ya. Iya, Kayak betul. lu masih disayang gitu. Tapi Iya, kalau iya. lu udah nggak dipeluk, lu nggak digandeng, terus dia juga nggak ngomong apa-apa, hilang deh tuh semua. Bener intimasinya. Mungkin ini bisa buat tanda-tanda kali ya buat cewek-cewek di luar sana gitu, kalau cowok lu udah stop megang lu. Tapi walaupun maksud gue megang dengan konotasi yang baik ya. Iya, iya. Terus gue kayak kalau misalnya cowok lu suka meluk lu, suka pegang Iya. gitu, kayaknya menurut gue itu lumayan positif gitu. Asin kayak berarti cowok tuh masih mau sama lu gitu. Tapi Iya. kalau cowok lu udah nggak Masih ada megang aja, nggak affection-nya mau nggak sih? nggak mau meluk, iya Iya, nggak ada iya. affection kayak gitu sih, kayak udah bisa siap-siap sih. Apalagi yang tadinya kayak gitu terus tiba-tiba nggak lagi. Iya, itu udah harus Udah tanda tanya berubah. besar sih, udah harus kayak diomongin ya guys. Kenapa itu bisa Karena kan ya, terjadi? makanya kita bilang nggak cuma physical tapi emotional intimacy itu juga penting banget. Makanya kalau di sini kita tulisnya tuh sampai kayak ya kadang-kadang ya when affection, flirting, ya kalian tau lah ya flirting, and passion punya udah fade, udah nggak ada. Kadang-kadang tuh kayak cowok tuh berasa kayak cuma jadi kayak roommate gitu loh, instead of iya partner lagi. gue. Gitu kan. Ini banyak terjadi kalau udah nikah nggak sih, Sa? Takut deh. Iya, gue juga suka nggak ngerti Iya, iya. sebenarnya sih yang kayak karena lo tau gak sih ada yang kayak udah married tapi pisah kamar. Iya. Tapi biasa udah tua sih memang. Ya tapi itu gue sebenarnya kalau kayak gitu nggak apa-apa, Sa. Karena lu terganggu banget nggak sih kalau orang tuh ngorok tidur? Ada orang yang terganggu banget. Nah makanya menurut gue itu gue masih make sense kalau lu tuh misalnya pisah kamar, tapi kayak lu masih ada emotional intimacy lu gitu loh. Tapi lu setuju Sap, lu kalau udah married lu punya kamar 2? Gue gini, gue juga pengennya enggak kamar 1, tapi gue tipe yang bisa terganggu banget, Sa. Jadinya gini loh, bukan gimana ya, lu tidur tuh kan suatu hal yang krusial ya, Sa. Terus apalagi gue udah kebiasaan tidur sendiri, Oke. ya kan, jadi kayak nggak ada orang. Gue ya siapa tahu gue juga ngorok gitu, tapi ya gue juga nggak tahu gitu. Jadi gue nggak menyalahkan cowok juga. Tapi kalau kayak lu tidur terus lu diganggu, apalagi lu yang kayak cepet banget loh bangunnya, itu bete banget sih. Oh, buat ini light sleeper ya? Iya, Iya itu lagi. kayak parah sih. Maksudnya lu bukannya gimana ya? Nantinya tuh bisa ngefek ke pasangannya juga. Masa kalau gue setiap pagi gue ngomel-ngomel gara-gara gue nggak bisa tidur? Dia juga males. Iya, nanti dia juga kayak terganggu juga kan. Jadi daripada apa lebih parah lagi, kita harus cari solusinya dong. Win-win solutionnya gimana? Gue pernah denger sih kalau kamar mandi pisah, kayak tempat sikat giginya pisah. Nah, gue pernah denger. Tapi kalau Nah. kamar pisah, Ya kalau kamar mandi enggak, kalau kamar mandi gue sih nggak apa-apa ya. Kan lu tahu kan ada orang juga nggak bisa kalau tiba-tiba di wastafel lu ada odol. iya OCD Kayak, dia, iya, OCD. Iya, iya. Nah itu gue juga nggak bisa, tapi menurut gue itu agak nggak terlalu mengganggu ya. Kayak lu bisa aja punya mbak, ya udah suruh bersihin aja tiap pagi. Betul, solusinya Iya, kayak gitu. Solusinya. Tapi kalau tidur kayak gimana? Gak tau ya. Gue kayak makin lama sih gue kayak mikir, iya sih gue tidur lumayan memprioritaskan tidur gue. Terus kayak kalau gue harus kayak gitu, terus ya gue stres juga lah, Sa, pasti. Jadi lu 2 kamar. Iya nggak tahu ya, gue nggak tahu. Gue sih pengennya 1, gue masih pengennya 1 kamar dong kalau udah namanya menikah. Tapi kalau misalnya nggak ada solusi lain, Atau kalau lu punya kayak Sabrina's room gitu loh. Kalau lu mau balik, kalau nggak mau gitu. iya ya, maksudnya bukan berarti gue harus di sana terus. Iya, Kayak gue iya, bisa iya, juga iya. dong Iya, tidur iya, satu iya. kamar. Tapi Iya, kalau iya. kayak wah ini orang mengganggu, ya udah mending gue pindah. Oh, oke. Gila, unik sekali Sab. Gue baru tahu. Terus lu tahu nggak ada orang 1 kamar ranjangan 2? Oh, itu gue tahu. Iya. Karena dia saking light sleepernya.
Bener. Jadi ranjangnya 2 tapi 1 kamar. Nggak, tapi makanya menurut gue itu nggak gitu masalah. Yang penting masih ada emotional intimacy-nya, lo masih sayang sama pasangan lo. Itu kan cuma solusi aja. Bener. Biar hidup lebih baik. Nggak salah lagi ya, sebenarnya kan itu lebih ke norma-norma kali ya, kayak lu udah Bener. married satu ranjang, nggak boleh pisah ranjang. Tapi menurut gue tuh mungkin balik lagi itu cuman kayak norma yang udah biasa atau kayak pada dasarnya dilakukan oleh orang-orang. Tapi Benar. ini kan ya solusinya tergantung lu berdua deh. Iya, menurut gue. pokoknya tergantung ya kalian Pasangannya berdua aja gitu ya. Ya terserah gitu, misalkan kalau misalkan ya gue nggak tahu, mungkin solusinya bisa juga kayak lu udah tahu lu light sleeper ya, mungkin ngoroknya diberesin kan, itu kan Iya. ngorok kan juga misalnya saluran apanya gitu kan ya. Tapi kebanyakan setelah gue research ya, emang cowok kebanyakan tuh ngorok. Oh, lu sampai research tuh. Iya, karena gue apa ya? Ya gue juga mau tahu lah, gue juga nggak pengen gitu kan. Kayak Iya. nantinya orang kayak ngorok gimana? Emang kebanyakan cowok semua kayak gitu, itu natural. Oh, naturalnya gitu. Iya, jadi antara misalnya nanti gue kebal, kayak ya bisa aja dong, gue juga nggak tahu. Nanti gue terbiasa jadi kayak gue nggak denger ngoroknya karena udah sengking terbiasa kan juga bisa. Oh, gitu iya, kan. iya. Tapi setahu gue itu emang susah dihilangkan, susah banget Iya. dihilangkan. Semangat ya buat para cewek-cewek, semangat buat kita semua ya untuk Iya. menerima kengorokan calon suami Iya. Anda. Soalnya gue punya kan teman, dia udah menikah kan, terus jadi si suaminya tuh ngoroknya parah banget. Terus gue tanya sama dia, jadi kan dia pernah kayak videoin gitu kan, nih gila nih gue tiap malam gitu, gede banget tuh gue liat videonya kan. Iya, parah banget. Terus dia ngomong kayak dia nggak apa-apa, dia udah biasa karena dia dari kecil udah di rumah papanya. Tapi bener sih, jadi bokap gue juga kalau ngorok tuh sampai kayak iya, sampai satu ruangan kayak wah gitu. Jadi gue berasa Lu udah terbiasa. iya, gue juga kayak misalkan kalau gue sendiri, gue juga tahu sih kadang kalau gue capek banget, gue juga Pasti bisa ngorok, iya, gue ya kan juga. kalau capek banget. Tapi gue berasa kayak iya, tapi kan mungkin setiap orang beda-beda ya, dan gue tuh kebetulan juga deep sleeper kan. Iya. Gue kan ketemu ranjang langsung langsung KO gue. Iya, Mau iya. ditol-tol juga gue nggak Hilang bangun. lu. Iya, jadi jarang banget kebangun. Jadi gue berasa itu bukan menjadi suatu hal yang krusial lah. Cuman ya bener kayak kata gue sih, ya, bener kata lu, yang penting maksudnya ya lu pahami aja maksudnya pasangan lu kayak apa. Sisanya ya udah, yang penting lu tetap harus punya intimacy lu secara fisikal dan juga emosional. Karena pada dasarnya nggak ada cowok yang nggak suka dipegang juga. Iya. Gitu loh, cowok Jadi nggak cuman kayak cowok yang ke cewek, tapi cewek juga Iya. Ini mau masuk reels kocak nih kak. Oke, yang keempat, feeling unimportant or taken for granted. Nah, ini sih. Iya, benar Aduh sih. guys, pokoknya intinya judul hari ini adalah cowok itu suka dihargai. Udah deh, Betul. itu deh. Iya, Ya nggak benar. sih? Cewek pengen banget dimengerti, cowok tuh suka banget dihargai. Benar, setuju. Ya itu yang mungkin highlightnya jadi kita ngomong. Iya, jadi kayak ya kalau dia ngerasa dia nggak dibutuhin, terus kayak dia coba effort tapi malah nggak ada rasa terima kasihnya gitu. Ya pasti cowok mana sih yang bakal tetap suka gitu. Kita aja sebagai cewek juga kalau kita udah effort ke pasangan kita, terus dianya kayak yang taken for granted gitu juga kita pasti males kan. Gitu sih. Sampai pada akhirnya sebenarnya balik lagi, kalau dia nggak di-appreciate, dia nggak diapain, akhirnya dia tuh kak motivasinya hilang. Bener. Motivasi buat bikin lu happy-nya. Nah, gimana cara dia tahu biar lo happy gitu kan? Dari ya kata-kata itu ya, apresiasinya itu. Iya, iya. Makasih sayang gitu dan lain-lain sebagainya, sampai akhirnya dia motivasinya hilang. Akhirnya dia lose gitu loh. Kayak motivasi buat kayak investing to the relationship. Bener. Ya kan? Makanya kenapa kadang-kadang gue pernah denger tuh snowball theory. Gimana tuh? Kayak kalau lu mau cowok lu tuh melakukan hal yang lu suka sebenarnya. Kayak misalkan lu suka nih cowok lu beliin lu bunga misalkan. Tapi cowok lu emang agak-agak kurang peka lah Iya, gitu. iya. Gimana caranya bikin cowok tuh kayak keep doing what you want gitu loh. Oh, udah pernah ngomong. Iya, gue juga pernah Iya, ngomong iya, tuh iya. di podcast sebelumnya. Lu bakal ngomong kayak, oh thank you sayang for the flowers, I love it so much. Kayak I appreciate you. Iya. Gue seneng banget lu kasih gue bunga dan sebagainya. Dari situ cowok itu kan berasa kayak, oh gue di appreciate, I like this feeling, dan akhirnya dia ngakuin itu terus menerus karena dia suka. Benar-benar. Dan by the way ya, gue pernah coba teori ini ke cowok gue. Woi, terus gimana tuh si cowok lu itu? Terus gue kira dia bakal happy kan, dia kayak diem-diem aja.
Jadi gini kan, gue bilang kan, iya makasih ya udah jemput aku terus gitu kan. Gue udah ngomongnya imut-imut gitu. Terus dia cuma kayak, ya gitu sih. Tapi ya makanya cowok tuh kadang-kadang yang tadi kita ngomongin episode lalu, dia nggak berkata-kata. Iya. Tapi mungkin dalamnya seneng ya, gue nggak Iya. tahu sih. Tapi Dilakuin semoga terus seneng nggak? ya. Iya sih. Nah, kayak gitu guys. Mungkin Jadi dia nggak memperlihatkan. bener-bener. Iya. Jadi nggak usah kayak jemput aku dong, nggak usah. Iya. Ngelakuin aja kayak gitu. Nanti coba lihat cowok kamu bakal ngulang lagi nggak hal yang sama. Tapi biasanya orang cowok normal yang kayak cuek yang masih wajar Terus kayaknya. dia sayang sama kita ya. Sama lu harusnya oke kok, cuman kalau dia enggak sih susah banget ya. Iya. Gitu. Benar-benar. Ya pokoknya intinya apresiasi lah apapun yang dia lakukan. Betul. Karena kita juga pasti mau kan diapresiasi. Balik lagi lah, cewek juga mau kan kayak kalau Benar. lu berasa kayak dibutuhkan. Benar. Tapi maksudnya cewek juga suka diapresiasi, tapi cowok tuh suka banget kalau dia tuh merasa dibutuhkan. Ya. Makanya again, a lot of memes from Instagram yang kayak mau buka ini loh, buka jar gitu kan. Oh, iya, Lu padahal iya. bisa, ya minta aja lah cowok lu gitu loh. Benar, Dia benar. feel strong enough, dia feel apa ya, dibutuhin lah kayak Benar, buat benar. kayak bisa dengan adanya gue tuh ngebantu hidup dia loh. Gitu. Oh wow. Ya banyak-banyak minta tolong lah, tapi ya jangan minta tolong bodoh gitu ya. Gue juga suka sih saat gue sama saya si cowok gue juga suka minta tolong gitu. Maksudnya tapi itu natural ya. Asin kayak mungkin gue juga bukan yang kayak gue harus minta tolong dia apa-apa. Iya. Cuma natural aja kayak Asin kayak lu tolongin dong gini. Terus dia yang kayak, halo lu mah gini-gini. Terus gue suka balasin, lu tuh harus bersyukur cewek lu masih minta bantuan sama lu. Lu coba pikir kalau cewek lu udah gak mau minta bantuan sama lu gimana. Terus dia bilang, bener juga sih. Tapi ya kadang-kadang cowok gitu, dia cuma mulutnya doang. Iya. Mulutnya waktu lu minta tolong, lu ini. Tapi mungkin hatinya tuh sebenarnya dia suka juga. Emang cowok tuh kayak gitu kan semuanya. Soalnya gue juga coba nih kayak gini, ini lucu banget. Gue Iya. pernah sekali gue bilang, kan gue bawel kan. Iya. Lu gini dong, masa baik loh, tujuannya baik gitu mau kasih tahu kan. Lu gini. Terus dia enggak, lu bawel banget. Dia tuh suka bercandain Iya. gue gitu kayak lu tuh bawel banget gitu. Terus gue bilang, lu ya harusnya lu masih bersyukur cewek lu masih bawel sama lu. Berarti cewek lu tuh masih peduli sama lu. Iya. Coba lu bayangin kalau gue tuh udah diem 1000 bahasa. Coba Iya. gue mau lihat lu seneng atau enggak. Ya berarti ya kalau cewek udah diem 1000 bahasa tuh cewek nggak peduli. Iya, itu nggak udah peduli tahap sih. nggak peduli. Jadi tapi dia masih bercandain gue sampai dia bilang, kayaknya gue happy kayaknya kalau lu anteng-anteng aja gitu. Terus gue bilang iya nanti. Terus suatu hari lah gue berantem sama dia. Gue diemin dia 1000 bahasa. Terus waktu baikan dia kayak ngomongnya kayak, iya ternyata waktu kamu kalau diemin aku kayak gitu, aku berasa nggak enak banget ya gitu. Aku lebih suka kalau kamu bawel sama aku. Dasar tuh kan. Iya, dasar cowok emang. Iya. Padahal itu kan tujuannya baik ya Sab. Bener, tapi gue ngerti sih emang kadang-kadang kita tuh bisa bawel banget sebagai perempuan. Gue juga ngerasa kadang-kadang tuh, tapi gue tuh sadar gitu loh, kayak misalnya gue kayak overkritik dia. Jadi kayak tiba-tiba di suatu hari nih gue nggak tahu nih lagi ada hormon apa gitu ya, kayak gue bawel kayak aduh lu kok kayak gini nih, gue kok kayak gini sih gitu. Tapi gue tuh sadar gue melakukan itu. Jadi setelah itunya gue kayak bercandain dia, aduh kayaknya hari ini gue bawel banget ya, sorry ya, gue gitu. Gue minta maaf. Jadi kayak kita tuh sadar terlalu bacot gitu kalau gue sadar sih kadang-kadang. Oh, ada lah karena cewek-cewek kan kalau Iya. udah mau ini ya, udah mau dapet gitu ya kayaknya. Bener. Greget banget gitu. Kayak semua yang dia lakuin semua salah Kayak gitu kesel kan. gitu ya. Iya. Jadi ya tapi makanya lah gue ngerti sih kalau emang hampir semua cowok tuh nggak suka lah kalau kita terlalu bawel. Jadi ya pokoknya highlight kita hari ini itu ya guys. Oke, last Yes. but not least, yang kelima. Oh ini. Nih, no more excitement or growth. Wow, apaan tuh no more excitement and growth? Kayak mungkin gue bacain ini ya daripada gue Boleh. tadi lagi mau merangkai kata-kata. Nih, men don't just fall in love with woman, they fall in love with how she makes them feel. Nah, itu gue setuju banget. Terus if the relationship becomes routine, predictable, or stagnant, he might crave something more exciting. Oops, sorry. Sorry. Gimana? Oke. Maaf. Nah, he might crave something more exciting or fulfilling. Jadi kayak
Ya kalau relationship kamu gitu-gitu aja, flat aja, pasti dia juga kayak bosen ya. Bukan dia doang, kita juga Betul. bosen gitu kan. Kayak kita kan, maksudnya kita sebagai manusia pasti juga mau terus berkembang dong. Kayak nggak, ya kecuali aku nggak tahu ya, tipe orang beda-beda. Tapi biasanya cowok itu, again karena cowok itu lebih mungkin adrenaline junkies, lebih kayak new experience, Iya. kayak explore. Otomatis cowok tuh juga pasti nggak begitu suka yang stagnan, Benar. ya kan? Dan di saat udah nggak ada sparks gitu, sorry. Diliatin gue lucu banget. udah nggak ada sparks lagi, kayak nggak ada excitement lagi on your relationship, ya udah getar lah semuanya menurut gue. Benar, kayak ya kita juga sih sama ya cewek, kalau kayak cowoknya gitu-gitu aja, terus kayak udah nggak ada experience baru lagi, udah nggak seru lagi juga, pasti kita juga bosen dan males kan. Apalagi cowoknya kayak nggak mau berkembang Iya, gitu. iya, Kita iya. sebagai cewek juga, ya intinya dua-duanya sih, pasti kayak kita mau punya hidup yang lebih baik sih, ya kan Sa? Betul. Jadinya kayak gimana sih caranya kita bisa berkembang bareng-bareng. Kalau yang kayak satunya berkembang, satunya stagnan, kayaknya jadinya mungkin kayak lebih nggak cocok lagi gitu nggak sih? Betul sekali. Iya, jadi intinya solusinya jadi apa, Sa? Keep the connection alive through open communication, appreciation, and also continuous effort. Oke? Oh, Uling jangan gonggongin anak-anak. Iya, Lagi ada anak-anak, guys. Oke. Ya udah. Nah, jadi intinya balik lagi komunikasi yang baik, appreciation, saling menghargai kedua belah pihak. Ya itu yang bakal bikin hubungan tuh tetap langgeng gitu ya, Sa. Continuous effort juga. Oh, benar-benar kayak Effort yang tetap berusaha ya. bahkan kalau bisa lebih baik terus gitu, lebih lagi. Benar. Oke. Balik lagi kan kayak yang kita sering lihat di IG itu, Sa, intinya untuk menjalani suatu hubungan semuanya harus usaha terus. Kalau lu udah bosen usaha ya hubungan lu bakal hilang gitu. Betul. Dan lagi ini salah satu quote yang kita quote gitu. Love is just not about failing. As in kayak failing kan, maksudnya Kayak jatuh cinta gitu. atau bahkan apapun, tapi it's about choosing to stay. Ya, itu Cakep dia. sekali untuk kita hari ini. Want to turn this into a garis gelas episode? Ya intinya Oke. kayak gitu sih guys. Jadi kalau kita ngomongin jatuh cinta emang kayak, maksudnya cinta tuh nggak ada habisnya ya. Benar. Permasalahan pasti banyak, nggak semua tentang happy juga, pasti ada problemnya. Tapi the way kita ngelakuin dan ngejalanin kehidupan kita atau waktu kita atau kayak hubungan kita itu yang terpentingnya. Benar. Oke. Kata-kata penutupnya sudah ditutup oleh Sasa. Love is not just about failing, but it's about choosing to stay. Oke. Semoga semua pendengar garis gelas juga melakukan hal yang sama ya, dan kita pun juga belajar Ya. untuk melakukan seperti itu, untuk hubungan yang lebih baik, untuk orang-orang yang lebih baik, dan juga untuk kebahagiaan semua orang. Benar banget. Oke, jangan lupa subscribe, follow semua sosial media kita di Garis Gelas Podcast, dan see you di next episode guys. Bye.